Oke Mas Bro, selamat sore. Selamat menjelang berbuka puasa Mas Bro. Di kesempatan kali ini saya ingin unboxing nih Mas Bro. Unboxing Xiaomi Yi ya. Ini Xiaomi Yi yang versi China. Yang warnanya itu warna kuning sama biru. Nah seperti apa sih barangnya? Ayo kita simak saja nih Mas Bro. Kenapa sih saya kok beli Xiaomi lagi ya Mas Bro ya? Karena waktu itu saya sudah pernah memiliki kamera Yi Action Cam dan gambarnya itu bagus, hasilnya itu oke, nggak kalah sama GoPro ya. Si Yi itu cuman kalah di stabilizernya aja Mas Bro, maka dari itu saya beli Yi lagi karena waktu itu kamera Yi saya itu udah habis jatuh ya dari drone 100 meter nih Mas Bro, 100 meter jatuh ke atapnya rumah orang. Alhasil micro SD-nya hilang, 32 GB kelas 10 yang ultra, dan juga nggak bisa dicas. Akhirnya itu Xiaomi-nya nggak bisa dicas ya, dan akhirnya aku jual aja ke teman dengan harga yang murah Mas Bro, karena setelah dikalkulasi ganti tempat cas-casannya itu hampir 250.000 lah. Wis lah, daripada udah remuk ya wis dijual murah aja, yang penting nggak rugi banget. Nggak rugi banget apa rugi banget ya diantara itu. Nah ini Mas Bro, aku nemu lagi Xiaomi Yi Action Cam. Jadi ini yang buatan Cina itu Mas Bro, bukan Yi yang internasional itu. Kalau yang internasional itu yang warna hitam, sedangkan ini adalah yang warnanya biru sama kuning. Nah kita buka, ciluk bah. Ini seperti ini. Wow, ada sandi-sandinya. Wadah, nama permanen, nama perantara apa ini? Ini cuman gini aja ya. Berarti saya nggak dapat bonusan nih Mas Bro. Siapa tahu dapat bonusan ya. Bonusan apa Mas? Micro SD. Kan lumayan. Ini nggak ada bonusannya. Sungguh pelit yang jual. Oke, barangnya seperti ini Mas Bro. Wow, di lensa tengahnya kayak ada bekas goresan-goresan, tapi nggak kasar dianya. Kayak ada sesuatu warna yang hilang di tengah gitu Mas Bro. Nah di tengah sini nih kayak ada putih-putihnya ya Mas Bro. Tuh, kayak ada putih-putihnya. Semoga sih tidak mempengaruhi dari hasilnya gitu Mas Bro. Kemudian kita tilik-tilik juga ke sektor. Wah, dapat micro SD sesuai yang diharapkan. Ini aku dapat micro SD loh rupa-rupanya. Tapi nggak tahu ini micro SD-nya yang apaan gitu ya. Oh, secara susah dilepas guys. Waduh, ini gimana ini lepasnya? Wah, ini mesti dicabut dari dalam ini kalau ndak bisa dilepas ini. Ya udahlah, mungkin gara-gara susah dilepas akhirnya udah dibawain aja micro SD-nya. Tapi nggak tahu jenis micro SD-nya itu apa Mas Bro. Yang penting dapetin micro SD yang tertanam di dalamnya ya. Semoga sih dapat yang itu SanDisk ya. Ini seperti ini kondisinya Mas Bro. Dan sepertinya itu udah acak-acakan ya. Ya tahulah, namanya juga barang second ya. Semoga tidak mempengaruhi dari hasilnya. Sini nih plastiknya hilang Mas Bro. Plastik yang putih-putih itu hilang. Kalau sini masih ada. Kalau dilihat dari pencetan tombolnya ini udah nggak enak Mas Bro. Berarti ini udah pernah dibongkar ya. Ini pencetan tombolnya udah nggak enak. Ini kalau ini agak enak pencetan tombolnya, masih bisa cetuk-cetuk. Kalau ini agak susah cetuk-cetuknya, berarti udah pernah dibongkar ya. Nah kalau Mas Bro pengen melihat-lihat kamera Xiaomi tanpa harus membongkar, itu pencet aja tombolnya seperti ini. Kalau masih mudah dan masih enak untuk dicetik-cetik, itu berarti dianya itu masih mulus Mas Bro. Tapi kalau ini udah nggak enak, yang sebelah sininya udah nggak enak lah, nggak seperti Xiaomi pada umumnya. Ini berarti udah pernah dibongkar, sepertinya sih seperti itu ya. Sebelah sini itu masih enak Mas Bro.
Oke, lanjut Mas Bro, kita hidupkan seperti apa, bisa nyala apa enggak sih? Oh ya, masih bisa nyala. It's okay, masih bisa nyala. Dan ini settingannya mungkin yang wifi-nya langsung on dia. Oke, on off-nya masih nyala. Kita coba ke HP-nya langsung ya. Nah, ini saya ingin menyambungkan nih Mas Bro. Menyambungkan kamera Xiaomi dengan HP saya. tak culek-culek. Oke, izinkan guys. Ini tandanya wifi-nya udah aktif dia Mas Bro. Connecting. Sip. Ini hasilnya Mas Bro. Tuh. Sepertinya lensanya itu tidak berefek yang tadi kita sempat sebutkan itu, bahwasannya di tengah-tengah itu ada putih-putihnya Mas Bro. Sepertinya tidak berefek terlalu imbas ya dengan efek putih-putih di lensa tengahnya itu. Coba aku rekam video dah. Ini aku rekaman video dan seperti ini. Oke, kita cek videonya. Dapat menyimpan nih Mas Bro. Kita cek juga memorinya itu. Dianya itu berapa itu ya memorinya. Nah, ini SD card. Mana? Oh iya. Totalnya itu ada 7 GB Mas Bro. 7 GB. Berarti micro SD-nya cuman volume 7 GB aja. Udah seperti itu. Dan masih bisa rekam. Fotonya juga masih bisa foto Mas Bro. Nah, seperti ini hasil fotonya. Kita juga jajal apakah dianya itu masih bisa ngecas yo. Biar lebih mudah, kita matikan saja dan kita cas. Wow, mantap jiwa guys. Kalau masih bisa ngecas, dianya itu ada warna merah di sini ketika dimatikan ya. Berarti semuanya udah normal. Dari micro SD, kemudian ada ini rekaman, tombol lensa, semuanya masih bisa dipakai seperti sedia kala, walaupun bentuk dari fisiknya udah agak terluka ya, ataupun tidak lengkap lagi. Ya wis, ora apa-apa, aku seneng hasilnya wae. Ini untuk Xiaomi. Dan kenapa saya bilang kalau Xiaomi itu hasilnya itu sama ataupun 11-12 dengan GoPro ya, karena saya sudah pernah memiliki GoPro ya. Saat saya mengedit video tersebut, hasilnya itu sama ataupun 11-12 dengan GoPro Mas Bro. GoPro apa sih Mas yang dipakai? Nah, saya memakai itu GoPro Hero 7 Black. Hasilnya itu sama Mas Bro, antara Xiaomi dan juga GoPro itu hasil endingnya sama. Hanya saja Xiaomi Yi itu kalah di stabilizernya, tapi kalau GoPro itu stabilizernya oke banget begitu Mas Bro. Jadi kalahnya itu cuma di stabilizernya aja. Kalau kualitas videonya itu 11-12. Di mana perbedaannya? Perbedaannya ketika si Yi itu merekam rumput ya, itu dianya kurang ketara banget dengan bentuk rumputnya itu. Tapi kalau GoPro itu biasanya agak bentuk untuk rumputnya ya. Ya, karena saya pernah melihat sendiri di monitor komputer. Tapi kalau di monitor HP aliasnya di layar HP itu hampir nggak ketara antara GoPro dan juga Yi. Hanya saja perbedaannya di stabilizernya itu tadi Mas Bro. Jadi kalau Yi itu nggak pakai stabilizer, kalau GoPro itu pakai stabilizer. Kalau sobat penasaran seperti apa sih video dari GoPro dan seperti apa sih video dari Yi, di link deskripsi itu ada Mas Bro untuk sampel dari masing-masing video, yaitu adalah video GoPro Hero 7 Black dan juga Yi untuk versi Cina.
Atau mungkin ini kamera GoPro-nya palsu ya. Aku juga nggak tahu kalau ini kamera GoPro-nya itu asli apa palsu. Mungkin sobat lebih tahu daripada saya. Kenapa sih kok hasil videonya itu sama dengan Yi gitu. Karena saya sempat ataupun pernah memakainya dan juga mengedit video hasil dari kedua kamera ini, Mas Bro. Kalau GoPro itu menangnya itu di stabilizernya aja, udah gitu aja. Nah ini Mas Bro, ini adalah hasil dari GoPro-nya itu. Dianya itu stabil banget dah pokoknya kalau buat OTW ya gitu. Dianya stabil, nggak roge. Itu adalah hasil dari kamera GoPro. Hasilnya seperti ini, stabil banget. Ini menggunakan hyper smooth Mas Bro. Jadi yang namanya videonya itu nggak gampang goyang. Kenapa sih GoPro dengan Yi itu hasil videonya sama? Itu kenapa? Dan apa alasan dibalik semua itu ya? Perbandingan seperti ini aja. Kalau seumpama Yi itu ngambil gambarnya cuman sekotakan ini aja. Tapi kalau GoPro itu ngambil gambarnya itu satu kotak ini. Jadi dia itu memotong frame buat stabilizernya Mas Bro. Jadi yang namanya stabilizer GoPro itu kanan kiri atas bawah semuanya kena hampir 360 derajat ya. Ibaratnya itu GoPro itu mengambil gambar segede ini tapi di crop sehingga sekecil ini. Nah kenapa kok dia di crop? Karena untuk stabilizer itu tadi Mas Bro, untuk hyper smooth, dimana kalau hyper smooth itu butuh penyetabilan ya, butuh frame. Jadi biar dapat stabil, mungkin nanti stabilnya itu bisa diarahkan ke sini untuk goncangannya ke sini, memutar seperti ini lingkaran ya. Karena kamera GoPro itu bisa ngatur sendiri, jadi nggak selamanya itu kalau kita masang lurus kayak gini itu hasilnya lurus, itu ndak, dianya itu bisa goyang kanan kiri semacam itu. Kadang ada hasil kamera yang agak mereng tapi nanti kembali ke semula, nanti agak mereng ke kanan atau mungkin mereng ke kiri, kadang-kadang juga lurus sendiri semacam itu. Efek semacam itu dianya itu memberikan efek lingkaran yang ke kanan dan kiri. Terus ada stabilizer yang ke atas dan ke bawah, kemudian ke kanan dan ke samping. Itu semuanya komplit Mas Bro. Ibaratnya stabilizernya itu hampir 360 derajat ya, ke depan, ke belakang, ke samping, kiri, semuanya kena dah. Kalau menggunakan kamera GoPro itu ibaratnya kita menggunakan gimbal semacam itu Mas Bro, dengan konsekuensi yaitu adalah pengurangan dari kualitas video tersebut ya. Maka dari itu pengambilan videonya itu lebih luas, akan tetapi yang diambil itu cuman sekotak ini aja. Istilahnya Xiaomi cuman ngambil gambar segini, GoPro itu ngambilnya segede ini, tapi yang digunakan itu cuman sekecil ini. Sedangkan Xiaomi ngambilnya itu cuman sekecil ini, akan tetapi tidak menggunakan stabilizer. Itulah alasan kenapa sih kamera Yi dengan GoPro itu hasil videonya itu sama-sama ya, ataupun 11-12 Mas Bro. Mungkin buat Mas Bro yang gak terima, wah masih bagusan GoPro ya, silahkan monggo kerso. Tapi itu adalah menurut pengalaman pemakaian saya ya Mas Bro. Antara kamera GoPro dan kamera Xiaomi Y itu hasilnya 11-12. Kalau kita tonton di monitor HP ataupun di layar HP itu hasilnya itu sama, ibaratnya semacam itu. Hanya saja kalah di stabilizernya begitu Mas Bro. Untuk warnanya kontras warna jelas berbeda. Kalau GoPro itu biasanya lebih kontras warnanya. Kalau semua warna merah dia akan lebih merah, kalau warna hijau akan lebih hijau, warna putih dia akan lebih putih. Tapi kalau Yi itu kita butuh penyesuaian lagi biar hasilnya itu sama dengan kayak GoPro. Butuh yang namanya color, penguatan pada warnanya itu. Ibaratnya kayak kontrasnya dinaikin atau mungkin dibikin lebih untuk warna tersebut. Itulah tadi alasan ataupun cerita saya buat sobat yang masih penasaran dengan kamera GoPro ya, seperti itu. Tadinya saya juga tidak ingin membeli GoPro, tapi karena alasan
penasaran apa ya sih hasil dari kamera GoPro itu lebih jernih daripada Yi, dan setelah saya beli itu hasilnya sama saja ataupun 11-12 dari kamera Yi. Saya sih nggak kecewa karena di situ ada stabilizernya ya, membuat yang namanya goyangan kamera itu ibaratnya diperkecil dengan adanya hyper smoothnya gitu Mas Bro. Kalau hasil videonya itu mirip 11-12. Jadi saya udah nggak penasaran lagi dengan kamera GoPro ataupun Yi. Jadi ibaratnya dua-duanya itu hampir mirip ya. Nah itulah tadi Mas Bro tentang ocehan saya, curhatan saya mengenai kamera GoPro dan Yi. Mungkin ini semua menjadi tolak ukur buat sobat semua yang pengen membeli kamera, mending Yi atau GoPro ya, semuanya itu tergantung dari budgetnya masing-masing ya. Kalau saya sih menyarankan untuk membeli Yi ya. Ingat itu jangan untuk membeli kamera selain Yi, karena biasanya audionya itu kurang memuaskan kalau selain Yi ya. Karena itu berdasarkan pengalaman saya ya. Karena waktu itu saya menggunakan modif 3,5 jack nih Mas Bro di bagian sini. Tuh saya juga biasanya memodif kamera Yi untuk mic eksternal. Mungkin nih buat Mas Bro yang pengen modif Yi juga bisa chat langsung aja, di deskripsi video ini ada Instagramnya. Kalau Mas Bro pengen modif ya silahkan, monggo. Kalau mau itu saya bisa memodifikasi untuk kamera Yi supaya bisa memakai 3,5. Hasilnya itu bagus Mas Bro untuk audionya. Bahkan GoPro itu pun bisa sama, istilahnya audionya itu sama dengan GoPro. Kenapa saya bilang sama ya? Karena udah pernah mencoba gitu Mas Bro antara GoPro dan Yi. Oke, kurasa segitu aja Mas Bro ya. Dan semoga menjadi tolak ukur buat Mas Bro yang sekiranya ingin membeli kamera Yi ataupun GoPro. Ya wes, koyo ngono wae Mas Bro. Selamat berbuka puasa buat Mas Bro yang lagi puasa dan nungguin beduk maghrib. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe-nya. Thanks buat semuanya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya bener, ini udah pernah dibongkar tuh. Bautnya di sini udah nggak ada putih-putihnya lagi. Berarti ini kamera udah pernah dibongkar, udah pernah diobrak-abrik. Tapi nggak apa-apa ya, namanya juga barang second ya. Pasti hasilnya ada yang udah pernah diobrak-abrik, ada yang masih mulus gitu Mas Bro. Yo wes ora apa-apa, sing penting hasilnya bagus ngono wae.